Menghadapi Bahrain H-1, Indonesia sedang berada di bawah tekanan menurut gua. Lebih-lebih lagi adalah tekanan publik sendiri karena harapan kepada pelatih yang baru tidak perlu ada proses lagi karena justru dipanggilnya, di-hire-nya pelatih baru Patrick Kluivert dan rekan-rekannya adalah sebagai akselerasinya program akselerasi. Kenapa gue bilang demikian? Karena apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong awalnya kan juga sempat mendapatkan banyak sekali kritikan karena banyak permintaan untuk mendatangkan pemain keturunan, dan setelah dipenuhi kemudian juga berada di peringkat ketiga, tetapi kemudian ada pergantian pelatih yang dilakukan oleh pihak federasi yang gue yakin sudah ada hitung-hitungannya, sudah ada perkiraan dan juga rencananya sendiri. Tetapi yang gue bisa simpulkan adalah berarti kan sudah ada program akselerasi itu tuh ya, program menambah pemain keturunan di era Sintayong. Nah, dengan mengganti pelatihnya juga berarti kan bukan cuman pemain tetapi juga pelatihnya diakselerasi itulah. Apalagi ini juga yang sering kita dengar kan bahasanya sama. Banyak kan adalah bahasa dari Belanda, dan Belanda ini kan bisa bahasa Belanda dan juga bisa bahasa Inggris. Karena ternyata harapan itu tinggi dan belum berhasil di pertandingan pertama, bahkan juga kalah besar, muncul lagi narasi-narasi yang memang masih kecewa dengan pergantian pelatih tersebut gitu, dan kok ternyata juga malah belum belum perform. Makanya itu yang gue bilang, kalau memang tujuan kita Piala Dunia 2026 secara fix, wajar-wajar aja kalau para supporter bilang tidak ada lagi proses karena ini adalah akselerasinya akselerasi. Harus langsung bisa didapatkan hasil yang ini diraih. Tapi satu udah tercoret nih. Bagaimana dengan 3 pertandingan terakhirnya? Harapannya mudah-mudahan masih ada peluang di 3-4 kan, dan masih besar, dan nanti masih bisa tempur lagi, dan semakin tempur lagi semakin banyak jam terbangnya, maka semakin banyak waktu untuk Coach Patrick Kluivert dan juga rekan-rekannya mematangkan permainan. Yang gue sampaikan di res gue sebelumnya, ini seperti rumah contoh kalau di developer, tetapi rumah contoh itu 10 menit yang bisa diberikan permainan secara sempurna oleh timnas menghadapi Indonesia. Sementara rumah jadinya kalau di perumahan bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau ini berarti kan sampai dengan bulan Juni, kecuali nanti bertahap yang gue bilang tadi masih ada di peringkat 3 dan 4. Nah, karena narasinya tidak ada lagi proses, harus segera ada lagi muncul yang namanya Kluivert out. Untuk yang ini gue pun belum sepaham dengan teman-teman, karena walaupun tidak perlu proses, tetapi tentu saja untuk menjustifikasi dan meminta untuk out hanya dalam satu pertandingan itu menurut gue lebih gak masuk akal lagi di gue gitu. Tapi semua bebas beropini dan semua juga bebas punya reaksi ya kan. Jadi kita lihat saja bagaimana kelanjutan dari tagar tersebut. Tapi statement gue pribadi barusan udah gue sampaikan. Jadi menurut gue juga sah-sah saja ketika kira tidak ada proses, harus langsung hasil. Nah, tapi di hari ini ada video cuplikan juga dari Speak Bola, ada perbincangan Desta teman-teman di Vindes sama Pak Erick Thohir. Pas ditanya kalau sampai nggak lolos gimana, ya Pak Erick jawabannya adalah itu adalah resiko dari sebuah mimpi. Boleh dong, tapi kan bukan mimpi terus, tapi apa yang kita kerjakan untuk mencapai mimpi itu. Tapi kalau itu belum, ya berarti tinggal dikerjakan terus. Hanya pertanyaan gue Pak Erick, nanti kalau misalnya ini belum lolos gitu, ya harapannya sih untuk nextnya juga berarti kan Pak Erick masih bisa pegang lagi PSSI gitu loh. Tinggal pertanyaannya apakah Pak Erick akan tetap komit gak dengan proyek ini sampai dengan terus gitu. Tetapi yang amit-amit lah gitu, misalnya Pak Erick tidak lanjutkan nih atau tidak terpilih lagi sebagai ketua PSSI, ini kita berandai ya kalau ini tidak jadi lolos Piala Dunia, kira-kira yang nerusin nanti akan selaras nggak gitu? Karena jujur aja ini kan kita mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Ketum sekarang ini pertama kali dalam sejarah menurut gue, bener-bener mulai dari zamannya Coach Sintayong, pemain-pemain keturunan yang begitu dikurasi sehingga bisa tampil dan bisa tampil luar biasa di peringkat ketiga. Itu yang gue bilang di luar dari kekurangan-kekurangan itu. Tetapi kemudian juga sekarang berganti dengan tim pelatih yang luar biasa, nama-nama besar dari Belanda, lanjutkan lagi dengan pemain keturunan. Nah, artinya kan tidak semua bisa seperti Bapak nih gitu loh. Jadi gue tetap berandai-andai gitu, ntar misalnya nggak diterusin lagi juga, yang terusin ntar akan sia-sia apa enggak gitu ya. Mudah-mudahan enggak lah ya Pak. Nah, balik lagi ke yang tadi,
apakah jadi pressure nggak gitu loh, ketika akhirnya ada yang bukan ada, narasi semakin menggema bahwa tidak ada lagi proses, pokoknya harus hasil gitu. Lalu ke apa namanya, menghadapi Bahrain ini 80.000 penonton itu banyak loh gitu ya, dan tentu untuk pemain-pemain yang sudah pernah tampil di GBK semakin bersemangat kalau memang selama ini mereka akhirnya bertambah semangat. Tapi untuk yang baru nih kemudian tampil juga Coach Patrick Kluivert sebagai pelatih Indonesia ya, dia baru pertama kali bersama timnya akan ada di GBK. Apakah itu jadi penyemangat atau malah jadi pressure juga, kan itu yang juga akhirnya jadi pertanyaan di gue gitu. Nah, preparationsnya ini juga rame. Preparationsnya juga rame. Ada yang katakan, oh kok jadi Alex Pastor nih yang jadi pelatih bukan Coach Patrick Kluivert. Gue juga udah sampaikan di reels gue bahwa ya pembagian tugas antara pelatih kepala dengan asisten-asisten itu beda-beda gitu loh. Artinya kalau itu sih gue juga pikir itu sih wewenang Patrick Kluivert ya, tinggal dibuktikan nanti apakah benar atau enggak dan memang apakah job desk-nya seperti atau tidak. Tetapi dalam persiapannya pun juga gonjang-ganjing tentang hal tersebut. Belum lagi beberapa pemain juga mengalami cedera, Michael Gers cedera, Sandy Walsh gue gak tahu ya terakhirnya memang bisa tampil atau tidak. Olat Mangun memang sudah bisa tampil. Dan kemudian juga tim analis ya menurut gue, tim analis video nih, kalau kita browsing guys, skill pemain-pemain tim nasional Indonesia, skill pemain-pemain tim nasional keturunan Indonesia itu keluar banyak men, yang sudah dikompil, sudah diedit, bahkan bukan cuma video, ada yang udah pakai analisa dengan grafis-grafis yang mantap gitu. Jadi walaupun itu tidak official, tetapi menurut gue sangat membantu kita ini mencari referensi. Nah, problemnya akses itu kan juga sama didapatkan oleh tim analisnya Bahrain kan, dan itu menurut gue juga menguntungkan Australia kemarin itu. Sementara itu coba lu search skill Bahrain National Team Footballers, yang muncul paling cuplikan video di AFC sama akhirnya cuplikan video Bahrain sama pemain Indonesia. Gue gak tahu apa karena memang itu ada di region sini atau enggak, tapi itu kalau lu turunin ya udah pokoknya juga gak jauh-jauh dari pemain Indonesia gitu. Nah, terus maksudnya gimana? Lalu suruh re-uploader ataupun juga suruh editor-editor ataupun suruh konten-konten kreator bola kita berhenti untuk melihat? Enggak juga, tapi berarti kan tim kita pun harus berpikir ekstra. Kenyataan bahwa skill-skill pemain kita tuh, apalagi ya pemain keturunan, itu sudah begitu mudah diakses gitu. Nah, jadi itu kan juga PR yang harus dikerjakan oleh tim pelatih sekarang, ketika mereka tidak semudah itu mendapatkan akses pemain-pemain lawan, tetapi sementara lawan begitu mudah mengakses pemain-pemain kita gitu loh. Jadi jangan ngomel-ngomel dulu. Gue tuh tadi menceritakan itu karena begitu kondisi dan keadaannya guys ya. Nah, dari persiapan ya, itu kepelatihan juga tadi pemain, kemudian juga pengurus nih. Ramai sekali kan sekarang muncul lagi tentang keputusan Pak Erik, ramai lagi tentang Bang Arya ya, belum lagi tentang hal-hal yang lain lah yang lagi ramai kemarin di sosial media gitu, yang gua nggak akan bahas di sini. Tapi maksud gue dengan segala keadaan ini ya, memang perlu sekali apa yang dilakukan oleh pelatih sebelumnya, kalah atas Jepang, bounce back menghadapi Arab Saudi. Walaupun habis itu sih dia juga diberhentiin, tapi maksud gue itu berbalik lagi, harapan itu tambah tinggi lagi. Nah, ini tentunya sama, dengan segala rasa hormat dan respect, mudah-mudahan tim kepelatihan, pemain, official, pengurus di tengah beban yang begitu tinggi ini bisa membalikan keadaan yang kemarin tidak menguntungkan dan kita kalah dengan kemenangan. Gue biasanya orang yang selalu berpikir yang penting lu udah berikan yang terbaik dulu, masalah menang atau kalah itu bisa belakangan. Tapi karena ini hidup mati nih, gue pikir kemenangan itu yang lebih penting daripada sekedar bagaimana cara mainnya, siapa yang ditampilkan, siapa yang berwenang di pinggir lapangan. Terserah kalau menurut gue, yang penting 3 poin dulu karena ini di kandang, dan udah gak bisa enggak kalau gak menang gitu. Jadi apakah gue yakin? Ya dengan kapasitas
Coach PK dulu pengalaman ya sebagai pemain. Ya, pemain-pemain kita juga kemarin kita lihat weekend relax mereka dan sebagainya. Pengurus juga memberikan himbauan-himbauan untuk terus memberikan dukungan. Ayolah, ayo kita dukung pokoknya. Kita dukung. Tapi tentu nanti ketika kita sudah berikan dukungan, tidak sesuai harapan, boleh dong kita kasih masukan juga atau kritikan gitu loh. Jadi kita harus balance menurut gua. Nah untuk itu teman-teman juga please balance. Saatnya kita sekarang memberikan support, ayo kita berikan support. Jangan kita terpecah belah, jangan kita malah berharap Indonesia gini biar kapok loh gini. Jangan. Karena ini Indonesianya. Bukan personalnya, bukan figurnya, bukan siapanya personil yang ada, tapi Indonesianya. Aku mau ngambil ini logonya bukan Indonesia, tapi Indonesianya guys. Jadi please menghadapi Bahrain ini kita tetap berikan support kita. Nah, nanti setelah pertandingan, menang, seri, kalah, cara mainnya gini kita bisa bahas bersama, punya opini bersama, punya reaksi yang berbeda-beda. Terserah. Tapi sekarang waktunya sekali lagi, ayo kita berikan dukungan kita buat tim nasional Indonesia. Karena itu yang mereka butuhkan guys. Karena kalau tidak, nanti pressure-nya semakin berat lagi buat mereka. Sementara kan kita punya mimpi yang sama. Mimpi gue sih Indonesia Piala Dunia 2026 gitu. Seperti gue bilang, kalau ntar 2030, 2034 gue ketuaan. Ya, itu aja. Selamat berjuang untuk para pemain, pelatih, pengurus, dan selamat mendukung untuk para supporter tim nasional Indonesia. Kita lihat dan kita saksikan besok.